Persija Jakarta gigit jari, Jordi Amat dikabarkan akan gabung ke Persib Bandung. Loh kan Bang, Persib sudah mendatangkan 2 pemain asing, back asing, dan ada Dewangga juga dan ada Hamrah Hanusa juga. Kok akan merekrut Jordi Amat? Menarik, kita bahas bos. Sebelum kita bahas, mari kita sama-sama dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, karena subscriber channel ini masih minim sekali, masih beberapa biji doang. Sekarang alhamdulillah sudah meningkat 30 lebih ataupun 30 kurang, saya belum update lagi. Silahkan subscribe yang belum subscribe bobotoh, karena dengan cara seperti itu saya akan lebih semangat lagi untuk memberikan informasi-informasi tentang sepak bola Indonesia, terutama Persib Bandung. Oke. Ya, berbicara tentang transfer pemain Persib ini sangat diidamkan oleh bobotoh ataupun sangat ditunggu oleh seluruh bobotoh dan warga Jawa Barat, bahkan warga Jawa Barat sampai ataupun bahkan bobotoh sampai menunggu-nunggu setiap waktu, setiap jam, siapa sih pemain Persib yang akan didatangkan ataupun siapa sih pemain baru yang akan didatangkan Persib. Ya, bukan hanya itu saja, poin itu saja yang saya akan bahas di video hari ini. Ada beberapa poin juga, di antaranya ada Persib kembalikan bonus dari ASN yang dijanjikan oleh Gubernur Jawa Barat waktu pawai juara beberapa waktu lalu, dan juga ada Stadion Sidolig dikelola sekarang bukan dikelola, disewa oleh PSBS Biak, yang kabarnya musim depan PSBS Biak akan menjadikan home base Bandung sebagai kandang untuk Liga 1 2025-2026. Ya, Stadion Sidolik ini kan biasanya dipakai oleh Persib, dan sekarang Persib sudah mempunyai tempat latihan di lapangan pendamping di GBLA. Oke, kita bahas satu persatu. Ya, Persib kembalikan bonus dari ASN sebesar 400 juta rupiah. Ya, dan ini tanggapan Kang Deddy Mulyadi. Persib beberapa waktu lalu yang sudah juara dikabarkan menerima bonus yang dijanjikan oleh Pak Gubernur Deddy Mulyadi sebesar 400 juta rupiah. Bahkan saat itu Pak Deddy mengatakan akan dari pemerintah Jabar akan mengeluarkan uang ataupun memberikan bonus 1 miliar dan 1 miliar lagi dari kantong pribadinya, dan dari kantong pribadinya sudah cair, bahkan sudah dibagikan oleh staf dan pemain-pemain Persib. Dan yang 1 miliar ini dijanjikan baru cair kemarin-kemarin, dan Persib lebih memilih untuk mengembalikan bonus tersebut ke ASN Jabar karena Persib tidak mau menerima uang tersebut, karena Persib tidak ingin tahulah uang tersebut itu dari mana. Dan Pak Haji Umuh mengatakan dari pihak manajemen Persib lebih baik mengembalikan uang tersebut, dan Persib tidak mau menerima uang tersebut. Ya, sekelas Persib uang 400 juta mah denda kemarin juga 1 miliar lebih tidak keteteran bos. Apalagi ini 400 juta tidak butuh bonus dari yang tidak sumbernya tidak jelas. Dan Kang Deddy Mulyadi menanggapi tentang pengembalian bonus tersebut, dan ini kata Kang Deddy mengatakan bahwa bonus tersebut yang dikembalikan oleh Persib akan digunakan ke seluruh warga Jawa Barat ataupun untuk bantuan ke seluruh warga Jawa Barat. Oke. Berikutnya, Stadion Sidolig kini digunakan oleh PSBS Biak untuk home base sebagai tempat latihan untuk PSBS Biak di musim depan. Dan Stadion Sijalak Harupat juga akan digunakan untuk laga home untuk dari PSBS Biak. Dan ini menjadi Persib harus terusir dari Stadion Sidolig, dan hatur nuhun, Stadion Sidolig akan menjadi kenang-kenangan buat Persib karena hampir setiap musim Persib menggunakan tempat latihan tersebut, dan sekarang akan digunakan oleh PSBS Biak. Dan bobotoh ini, banyak bobotoh yang berkomentar di media-media sosial, jangan sampai PSBS Biak saat menjamu Persib nanti terbang ke Papua dan
tidak mau tidak bermarkas di Stadion Sijalak Harupat. Biasanya PSBS Biak jika musim kemarin juga tulis di kolom komentar PSBS Biak menjadikan home base di musim kemarin di mana, dan saya lupa, dan saat ketemu Persib PSBS Biak terbang juga ke Papua karena mungkin tidak mau kalah oleh Persib dan akhirnya kalah juga, dan itu bobotoh sangat ramai sekali. PSBS Biak kalau ketemu Persib pasti kabur lagi ke Papua dan ramai sekali diperbincangkan oleh bobotoh. Dan yang ada beberapa pemain yang terusir dari mes Persib yang berada di Stadion Sidolig. Di antaranya ada kapten kita Ahmad Juprianto, terus ada Rezaldi Hanusa, Kakang Rudianto, Robi Darwis juga, dan saat itu mes Persib diisi oleh Edo Febriansyah yang hengkang ke Dewa United, terus ada Seva Sanggasi juga yang berhome base ataupun menempati mes Persib tersebut dan sekarang harus pindah. Karunyanya ini PSBS Biak ada-ada saja sampai mau pindah ke Bandung, akan menjadi derby Bandung, derby PSBS Biak Persib Bandung. Ini mah liar. Oke, kita kembali ke pembahasan utama di hari ini. Ada Jordi Amat yang dikabarkan akan gabung ke Persib daripada ke Persija Jakarta. Ya, Persib ini saat ini sudah mendatangkan beberapa pemain baru, bahkan 4 back baru sudah didatangkan oleh Persib, diantaranya Julio Cesar, terus ada Patricio Jimenez yang kemarin diperkenalkan melalui surat kabar dari pos. Mantap sekali Persib, beberapa gebrakan pemain-pemain baru tersebut ya, pengumuman pemain baru tersebut. Dan saat ini Persib juga sudah mendatangkan Dewangga yang berposisi sebagai bisa menjadi back ataupun gelandang bertahan, bisa juga menjadi back kiri. Terus ada Hamra Hanusa juga yang berposisi sebagai back dan bisa diposisikan sebagai back kanan juga. Oke. Tapi rumor Jordi Amat dikabarkan akan gabung ke Persib sudah ramai di media sosial, bahkan di situs transfer market. Ini bobotoh nih, situs transfer market sudah mencapai 40 berapa persen, ini lupa lagi saya. Dan ini dikabarkan saat ini manajemen dan Jordi Amat sedang melakukan negosiasi untuk melakukan pembicaraan kontrak. Dan kalau menurut saya Jordi Amat jika gabung ke Persib cukup baik, kedalaman skuad Persib akan semakin mumpuni. Tapi sekelas Jordi Amat ke Persib itu akan untung ruginya itu pasti ada bobotoh. Untungnya Persib mendapatkan back sekelas Jordi Amat yang sudah mempunyai pengalaman yang sangat luar biasa di Eropa, karena pemain ini pernah berkarir di Liga Spanyol, di JDT Malaysia juga. Jadi keuntungan Persib mempunyai kedalaman skuad jika mendatangkan Jordi Amat. Tetapi kerugiannya Jordi Amat ini kan udah tua, jadi kontraknya mahal juga, 10 miliar lebih. Jadi buat apalah Jordi Amat, lebih baik mencari, kalau misalkan mau membackup dari beberapa 4 back tersebut, bahkan sekarang masih punya Ahmad Juprianto dan Kakang Rudianto juga bisa digeser ke back tengah. Tidak sangat direkomendasikan kalau menurut saya. Silahkan bobotoh yang pendapatnya tulis di kolom komentar. Jadi dan Persija Jakarta ini bukan Persija Jakarta, Jordi Amat ini menepis kabar bahwa beberapa minggu lalu akan gabung ke Persija dan sekarang dirumorkan akan ke Persib. Jika kebenarannya benar ini rumor pemain ini ke Persib, maka akan gigit jari, ditikung Persib lagi, bahkan Persija Jakarta saat ini menjadi bulan-bulanan bobotoh atau menjadi buling bobotoh karena akan mendatangkan beberapa pemain di diaspora, diantaranya gelandang timnas kita Tom Haye.
wow, sangat luar biasa sekali dan sampai sekarang belum ada pengumumannya, bahkan baru 2 pemain yang didatangkan oleh Persija Jakarta. Yang kemarin ada pemain asing dari Brasil, tidak tahu namanya, lupa lagi. Dan kalau nggak salah ada siapa namanya, pemain bekas Barito Putra yang bergabung ke Persija. Bahkan beberapa bobotoh menyoroti pergerakan transfer pemain Persija Jakarta ini yang sangat melempem, dan bobotoh juga menyoroti Persija kapan nih, Persija kepanasan bahwa karena Jakmania itu sebelum sekarang Persib meresmikan beberapa pemain barunya, bahkan pemain bintang, Jakmania itu mengatakan Persib bangkrut, dan sekarang dilakukan oleh Persib dan di up oleh Persib, dibuktikan oleh Persib bahkan Persib itu tidak bangkrut tapi sedang regenerasi pemain-pemain yang sudah uzur ataupun sudah tua, yang karena Persib ini ingin sekali berbicara banyak di ACL II. Itu alasan Persib mendatangkan pemain-pemain baru dengan kualitasnya mungkin sama dengan pemain kemarin, tapi umurnya rata-rata umur pemain yang didatangkan Persib ini sangat muda sekali. Bahkan diantaranya ada Adam yang masih berusia 26 tahun dan William 28 tahun. Kalau misalkan ada siapa namanya, dan Raman Takwe juga ada, masih umurnya sangat muda sekali, 26 tahun, menggantikan predator kita yang hengkang, Dadang Da Silva. Oke, mungkin itu saja pembahasan hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan, masih gaya pembicaraannya masih barelol. Mohon maaf dan terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.